Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Masih tetap semangat kan belajar meskipun belajar di rumah? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hukum mim dan nun yang bertasydid, atau biasa disebut juga dalam ilmu tajwid adalah hukum bacaan gunnah. Ya, sekali lagi, dalam ilmu tajwid hukum mim dan nun yang bertasydid itu dikenal dengan istilah gunnah. Mungkin kita sudah tidak asing ya mendengar hukum bacaan ini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah menurut bahasa artinya dengung. Ya, jadi gunnah itu menurut bahasanya artinya adalah dengung. Sedangkan menurut istilah adalah sautun jahriyun yakhruju minal khayshumi la amala lil lisani fihi. Sekali lagi ya, diulang. Sautun jahriyun yakhruju minal khayshumi la amala lil lisani fihi, atau yang artinya suara yang jelas, nyaring yang keluar dari pangkal hidung dengan tidak menggunakan lidah pada waktu mengucapkannya. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Nihayatul Qaulul Mufid ya. Lalu bagaimana cara membaca gunnah tersebut? Yaitu adalah dengan menghentakkan suara mim atau nun yang bertasydid. Kemudian didengungkan secara nyata ke pangkal hidung selama 2 harokat atau 1 alif dengan terus-menerusnya nafas ya. Nah, jadi contoh dari gunnah itu sendiri adalah summa, inna. Nah, itu tadi contoh yang pertama dilihat summa. Di situ ada huruf mim, kemudian di atas huruf mim tersebut ada tasydid. Maka cara membacanya menghentakkan suara mim tersebut. Summa. Summa. Kemudian contoh lainnya inna. Inna. Cara membacanya adalah menghentakkan suara nun yang bertasydid tersebut dan jangan lupa didengungkan ke pangkal hidung. Maka ketika kita membacakan gunnah, nah, di dalam pembacaan hukum mim dan nun yang bertasydid atau gunnah ini ada beberapa tingkatan gunnahnya, mulai dari yang tidak jelas sampai yang benar-benar sempurna ya bunyi dengungnya. Nah, tingkatan ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Ya, yang pertama adalah mim atau nun yang bertasydid. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, mim atau nun yang bertasydid maka itu bunyinya dengung. Ya, maka ketika dalam keadaan bertasydid, nah gunnahnya itu lebih sempurna daripada yang kedua, mim atau nun dibaca idgham. Jadi tingkatan yang kedua lebih rendah gunnahnya itu adalah idgham. Makanya tadi di sini hukum gunnah atau mim atau nun yang bertasydid itu ketika dalam keadaan bertasydid lebih sempurna daripada ketika idgham. Kemudian yang ketiga, mim atau nun dibaca ikhfa. Mim atau nun dibaca ikhfa. Ini juga masuk ke dalam tingkatan yang ketiga dari dengung atau dari gunnah. Kenapa
masuk ke dalam yang ketiga? Karena ketika idgham, tingkatan yang kedua tadi, ketika idgham lebih sempurna daripada ketika ikhfa. Ya, jadi dengungnya ketika idgham itu lebih sempurna daripada ketika ikhfa. Nah, kemudian tingkatan dengung yang keempat itu adalah mim atau nun sukun dibaca idhar. Yang kita ketahui, idhar itu adalah bacaan yang jelas. Sedangkan nun sendiri atau mim itu adalah salah satu huruf gunnah. Makanya ketika menyebutkan nun, na, ni, nu itu masuk ke dalam hidung. Dan bagaimana mim atau sukun dibaca idhar? Nah, itu kan tidak jelas gunnahnya. Maka di sini ketika idhar atau huruf ikhfa, maka ketika ikhfa itu lebih sempurna daripada idhar. Tadi yang keempat adalah ikhfa dan yang setelahnya itu idhar. Maka ketika ikhfa itu lebih sempurna daripada idhar. Atau juga ikhfa itu lebih sempurna daripada yang kelima. Tingkatan yang kelima adalah mim atau nun yang berharokat. Tentu mim dan nun ini adalah hurufnya gunnah, tetapi tidak akan begitu dengung jika mereka nun dan mim ini hanya berharokat saja tanpa tasdidnya. Makanya idhar atau huruf mim dan nun yang berharokat itu tidak sempurna, malah lebih sempurna ketika ikhfa. Dan kemudian idgham lebih sempurna daripada ketika ikhfa. Kemudian mim atau nun yang bertasdid, nah gunnah itu lebih sempurna daripada idgham. Jadi itu tingkatannya. Jadi yang paling rendah tingkatan dengungnya adalah huruf mim dan nun yang berharokat. Ya. Kemudian naik sedikit ketika idhar. Itu tadi tingkatan yang keempat. Kemudian tingkatan yang ketiga ketika dibaca ikhfa itu sudah ada dengungnya. Tetapi ikhfa itu belum begitu sempurna karena lebih sempurna ketika dibaca idgham. Dan idgham juga belum begitu sempurna karena lebih sempurna ketika dibaca gunnah atau mim dan nun yang bertasydid. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan tadi dan kita semua bisa menerapkan hukum bacaan mim dan nun yang bertasydid ini di dalam setiap membaca Al-Qur'an. Baik membaca Al-Qur'an bertadarus ataupun membaca Al-Qur'an ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.